martabat, harga diri keluarga. Ada satu, nggak boleh ada suara sumbang satupun. Karena it happens, apalagi keluarga yang terpandang gitu kan pasti juga dicari-cari kesalahannya apa segala macam. Sekaligus menjadi setannya, sekaligus stuntnya juga. Karena kan itu dalam sehari syuting bisa kadang jadi Sarah, kadang jadi Samira gitu kan. Halo Kak Wulan, terima kasih. Halo Shalom. Silakan. Nah, itu nanti kita akan main-main di situ. Tapi sebelumnya aku pengen tanya Kak Wulan, Shalom, apa kabar kalian? Baik Mas Angga, tuh aku udah tahu kan namanya. Iya dong, kan kita udah kenal lah. Oh iya di belakang tadi ya, rahasia ya. Dan ini buat saya adalah kesempatan spesial karena ternyata di Kapan Lagi Show aku bisa wawancara aktris-aktris atau artis-artis yang cantik sebelumnya. Biasanya politikus. Biasanya politikus. Biasanya pejabat-pejabat. Ini ringan-ringan aja kok, jadi nggak kuyang ya. Tapi lebih takut wawancara artis ya, kenapa ya? Karena wajah artis jujur, wajah politikus mujur. Gue juga bisa kan jadi jurnalis politik. Karena kan Kak Wulan juga dulu sempat politik kan? Enggak, gagal. Nggak cocok, emang harus di film aja. Nah, Kak Wulan, Shalom, alhamdulillah sehat kalian dan ini adalah proyek kalian yang pertama bukan sih sebenarnya? Buat iya, yang pertama berdua satu frame, maksudnya kita ada adegan bersama ya. Yang adegan bersama ya, dan kayaknya makin seru nih kayaknya ya. Iya Mayan, seru filmnya. Iya dong. Jadi harus ditonton nanti. Filmnya Malam 3 Yasinan itu kayak, ini pasti film komedi kan? Iya betul sekali. Komedi dengan dasar horor, nggak bercanda. Filmnya nih, jadi kebetulan aku juga berlaku sebagai produser di sini. Jadi setelah lumayan lama nggak produce, terakhir 2017 itu terakhir film I Am Hope. Pernah lagi film Dilema. Itu semua film-filmnya ada di Netflix kok kalau mau nonton. Udah dibeli alhamdulillah. Lumayan lah film lama dibeli lagi ya kan. Nah, vakum lama gitu mungkin karena kesibukan, keasyikan bermain film gitu kan dan pekerjaan-pekerjaan lainnya gitu. Tapi kok sekarang terpanggil lagi gitu. Jadi this is the first movie from Alkimia setelah dari 2017. Berarti udah lama banget tuh 8 tahun ya. Udah, iya 8 tahun lalu dan insya Allah mudah-mudahan produktif teruslah dari Malam 3 Yasinan ini. Amin. Kita nantikan 8 Januari 2026 nanti. Nah, kenapa pilihannya horor setelah yang pertama film Dilema lebih ke politik? Benar. Ya kan, lebih isu-isu sosial, kemudian yang kedua juga isu-isu sosial, tapi lebih ke kesehatan. Waktu itu karena bergerak, ceritanya itu bergerak kita terinspirasi dari jernih-jernih aku keliling. Kan aku punya gerakan Gelang Harapan tuh, keliling ke pasien, ke saudara-saudara kita yang terkena kanker. Bagaimana sih hidupnya jadi berubah 180 derajat. Nah, kenapa yang kali ini horor gitu ya. Sebenarnya pada dasarnya aku memang film-film genre yang aku gemari itu psychological thriller, horor. Nah, tapi bukan horor yang jump scare ya. Aku senang horor-horor yang bercerita, you know those classic horror movies gitu, yang film-film horor jadul-jadul gitu. Tapi Kak Wulan, kita tahan dulu. Iya boleh. Ini aku mohon maaf nih aku potong, tapi kita mau main game dulu nih. Oke, boleh. Bisa disapa-sapa dulu ini teman-teman dari Movieverse. Hai. Dulu ya di siang hari ini. Jadi Movieverse ini kita punya community besar Kak Wulan. Dan ini organik, teman-teman datang dari Bekasi tadi, ada yang dari Jakarta, Jakarta Utara, ada yang dari Depok. Kita kalau makin besar kita pengen bikin partai. Enggak dong, bikin partai pergerakan film. Iya, bikin partai biar mendukung. Untuk mensupport majunya film Indonesia. Setuju nggak Kak Wulan? Amin. Ya nggak? Jadi grassroots. Nggak iya. cuma politik, grassroots. Film juga. Karena community ini kan sudah organik. Ini bukan penonton bayarin nih Kak Wulan nih. Ini organik nih. Teman-teman, pokoknya kita dibanding jadi geng motor mendingan kita jadi partai, kita pengen gitu. Biar film-film Indonesia ditunggu nanti. Biar film-film Indonesia makin jaya. Amin. Amin. Kak Wulan dan Shalom, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, tadi Kak Wulan udah semangat banget pengen cerita, tapi kita games dulu. Ini gamesnya adalah agree or disagree. Gampang kok, tinggal agree or disagree gitu. Pertama,
Hal paling menyeramkan di keluarga bukan hantu, tapi konflik yang nggak pernah dibicarakan. Agree or disagree? Oh kompak. Itu mah serem banget. Aja Shalom pernah nggak ngobrol sama mama ya manggil ya? Ya pasti kalau habis dimarahin, lagi habis berantem gitu kan. Bukan nggak ngobrol, takut mulai ngomong duluan. Ya udah diem aja. Mah gitu. Kalau mamanya, gua tahu apa yang dia tak lo gitu. Kalau ibu kalau udah capek ngasih tahu diem. Pasti ya. Nah itu serem tuh ya kan, didiemin lebih serem. Bener. Daripada dimarahin. Mendingan didiemin pacar dibanding diemin ibu Tapi sih. nggak pernah lama sih. Ya. Nggak pernah lama. Itu cuman soalnya kalau lama juga silent treatment is not good gitu. You have to harus ngungkapin gitu kan. Tapi kan namanya manusia ya, kita perlu space gitu untuk karena saking marahnya diem dulu daripada makin ngaco. Biar adem dulu. Oke. Selanjutnya, semakin dewasa semakin sulit buat jujur sepenuhnya ke ibu. Agree or disagree? Iya bener. Menarik. Kenapa tuh? Seharusnya kalau makin dewasa biasanya lebih terbuka sih ya. Iya, bener kan? Jadi semakin dewasa semakin sulit buat jujur, bener nggak? Kalau kayak bener nggak? Setuju apa Makin enggak? nggak Setuju. terbuka. Makin terbuka dong. Iya berarti benar. Iya benar. Iya benar. Oke. Iya makin malah ya udah jujur aja gitu. Ngasih tahu aja. Cerita aja. Pengalamanku sama ibuku ya, aku kan walaupun seorang ibu juga punya ibu ya. Iya. Nah, aku sama ibuku iya pada saat masa-masa remaja, wah itu full of secrets. Pokoknya dia nggak boleh tahu lah rahasia-rahasia gue apapun itu gitu. Tapi begitu berdewasa, semua diomongin ketidaksukaan, apa yang kita suka. Even aku udah membicarakan kayak misalnya nih aku ke psikolog gitu kan. Karena aku pengen tahu childhood trauma aku tuh apa gitu. Karena aku pengen ke depan hidupku tuh healthy gitu misalnya. Ternyata adalah salah satu trauma setelah dikulik oleh psikolog tuh salah satu trauma aku tuh dari ibu aku gitu. Aku sampaikan ke dia. Dan aku minta jawaban dari dia gitu. Kalau Shalom? Kalau dulu nggak berani. Kalau Shalom sekarang udah dewasa nih, udah 27 tahun kan sekarang Shalom. Oh iya betul. Ya itu dia waktu remaja kesannya tuh. Kalau party diam-diam gitu ya. Kalau sekarang bareng sama Iya mama. udah boleh soalnya. Sekarang udah legal Oh, gitu iya. kan. Tapi dulu tuh kayaknya kalau jujur tuh pasti ada yang dimarahin. Dulu kan masih remaja gitu. Terus lama-lama belajar ternyata sebenarnya mama cuma mau aku ngasih tahu jujur kemana sama siapa, simple banget. Benar. Tapi karena ketakutan seorang remaja jadi daripada bilang nanti dimarahin, ternyata sebenarnya malah semakin kita bilang semakin dibolehin, semakin nggak apa-apa. Jadi orang tua cuma nungguin kabar sebenarnya ya. Makin nggak bilang, makin muter-muter itu yang bikin Kesel. marah dan kita tahu bohong. Karena kan muter-muter, kebaca gitu kan. Bu Kalau Vivers? jujur udah mungkin marah nggak suka gitu, tapi udah mau gimana lagi gitu kan. Bu Vivers ada yang kayak Shalom sama masih diam-diam? Ya kan dulu pas sekarang masih udah belajar. enggak, sekarang udah enggak. Oke, selanjutnya ibu biasanya tahu ketika anaknya lagi sembunyiin sesuatu. Agree. Pernah ada rahasia apa akhirnya ketahuan Kaulan? Enggak, maksudnya misalnya aku kadang nih misalnya nggak tahu apa, tapi dari gelagatnya aku tahu nih ada something gitu. Ngomongnya terbata-bata. Atau Matanya nggak fokus. Iya. Healing seorang ibu. Tapi misalnya entah belum tahu apa ini gitu. Kadang misalnya mama ngomong soal pertemanan aku, ini gitu, nggak perlu tahu detail lah. Terus dalam hati aku kayak, enggak mungkin. Tiba-tiba berjalan dengan waktu, benar lagi apa yang mama bilang. Feeling ibu selalu Feeling benar. ibu. Kan udah pengalaman, maksudnya Benar. dia berapa, 20 sekian tahun, aku 40 sekian tahun hidup gitu kan. Maksudnya udah ada pengalaman lebih, jadi mungkin instingnya lebih tajam, udah lebih terasa. Oke, selanjutnya. Kalau punya pacar atau calon pacar harus dikenalin dulu ke ibu. Setuju atau enggak setuju? Kalau udah pacaran, Kalau yang serius, kalau yang cuman main-main mah ngapain?
Iya. Kalau masih Belum deket itu udah dikenalin kan aneh ya. Jujur dalam semua hubungan kita nih ada hubungan yang berbeda-beda nih ya nggak? Ada yang kita langsung klik, ada yang nggak langsung klik, ada yang butuh proses, dari proses nggak klik tapi kok kayak akhirnya he's the one, dari he's the one jadi nggak banget gitu kan. Kan begitu ya namanya hidup ya, proses dalam hubungan gitu. Jadi dikenalin kalau kita udah ngerasa yakin. kalau kamu Yakin saat itu, kalau endingnya berubah ya tahu ya. Kalau Sheryl lu udah kenalin belum? Ke Mama? Udah. Udah ya? Udah. Aman ya Mama ya? Aman. Oh, udah 7 tahun pacaran. Iya. Berarti dikenal dikit lagi ya? Kamu udah istri? Anak? Udah Aku jadi capek berat diomelin ya? istri. Oh iya. Kok jadi curhat? Nggak, tapi aku lagi happy karena anakku kan masih balita, Ah, lagi lucu seru-serunya banget. bermain. Umur berapa? Umur 3 tahun. Oh jadi gantian ya menanya. Capek jawab mulu, lu deh gantian jawab. Umur 3 tahun lagi nggak bisa diem. Iya lagi lucu-lucunya tuh. Semangat, tapi kita harus kerja. Ah udah nanti sedih. Oke terakhir, film Malam 3 Yasinan bisa tembus 1 juta penonton, agree or disagree? Agree. Agree, amin. 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 Satu, doa Ya, adalah kenyataan. amin. Kedua, usaha yang dilakukan mudah-mudahan jadi mencapai.